Dalam rekaman video ini ada satu orang warga negara asing yang diduga pilot Susi Air, Philip Mark Martens, yang dijadikan sandera oleh kelompok KKB. Pria asing tersebut mengatakan bahwa dirinya ditangkap oleh kelompok KKB. Meski keberadaannya sudah diketahui, namun kondisi Kapten Martens belum bisa dipastikan. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menerangkan, pihaknya akan melakukan penanganan ekstra hati-hati dalam misi penyelamatan Kapten Pilot Susi Air. Polda akan bekerja sama dengan Bupati Nduga, DPRD, serta para tokoh setempat untuk melakukan komunikasi dengan kelompok KKB Egyanus Kogoya. Sehingga selaku Kapolda, sekali lagi saya berharap kelompok Egi dan kawan-kawan ini untuk stop membuat aksi-aksi yang tidak perlu. Tentunya kami aparat kepolisian dan TNI, kami akan melawan. Kami tidak akan mundur satupun. Sehingga saya berharap ke depan penanganan yang akan kami lakukan secara ekstra hati-hati untuk bisa menyelamatkan pilot. Kita sekarang bicara fokus di Nduga. Kita kasih kesempatan Pak Bupati yang punya wilayah membantu masyarakatnya. Kita juga berupaya ekstra melalui tokoh-tokoh agama untuk bagaimana bisa kembali pilot dalam keadaan sehat. Sebelumnya, Selasa 7 Februari, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya diyakini membakar pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan PK-BVY saat mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Menurut pihak Susi Air, pesawat yang dipiloti Kapten Martens sempat hilang kontak sebelum dilaporkan terbakar dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Dari Papua, Omega Batkorumbawa, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial video yang menunjukkan seorang anak menangis kesakitan karena kepalanya diapit kaki seorang pria. Bocah berkebutuhan khusus itu diduga dianiaya seorang terapis di salah satu rumah sakit di Depok. Seorang bocah pengidap autisme dianiaya seorang terapis saat menjalani pengobatan di sebuah rumah sakit di Depok, Jawa Barat. Video penganiayaan terapis pria terhadap bocah ini viral di media sosial. Dalam video terekam seorang terapis pria menjepit kepala seorang bocah laki-laki dengan kaki hingga bocah ini menjerit. Polisi mengungkap adanya unsur kekerasan yang telah dilakukan terapis terhadap bocah laki-laki ini. Oleh karena itu, jajaran Polres Metro Depok akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum dengan melakukan penyelidikan, di mana kami akan mengenakan kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak di bawah umur di dalam pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014. Berbekal rekaman video dan keterangan dari sejumlah saksi, polisi kini berupaya melacak identitas pelaku penganiayaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana DPR dan pemerintah memutuskan kenaikan biaya haji pada tahun ini. Ongkos haji 2023 yang harus ditanggung umat adalah sebesar Rp49.800.000. Pemerintah menetapkan biaya haji tahun 2023 dalam rapat panitia kerja antara Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama. Biaya haji disepakati sebesar Rp49.800.000. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya, yaitu Rp39.080.000. Untuk jemaah haji yang gagal berangkat tahun 2020 dan 2021 tidak dikenakan tambahan biaya, sementara untuk jemaah yang dapat kursi baru tahun ini dikenakan tambahan sebesar Rp9 juta. Tidak hanya itu pemirsa, pemerintah juga akan memberikan solusi proses pelunasan agar calon jemaah tidak terbebani dengan kenaikan ONH. Saya hanya ingin pertama berterima kasih kepada seluruh calon jamaah haji yang bersabar menunggu keputusan ini ya. Karena memang ini bukan keputusan yang mudah. Kita seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, sudah kurang lebih sebulan dan 2 minggu terakhir kita habis-habisan itu untuk
baku hitung gitu ya terkait kebutuhan jamaah haji, dan alhamdulillah sudah disepakati, meskipun ya tentu saja ini masih bagi sebagian kalangan masih dianggap terlalu tinggi, tapi percayalah baik DPR maupun pemerintah ini ingin mencari skema pembiayaan haji yang lebih proporsional, yang lebih berkeadilan. Itu intinya. Jadi tentu kesempatan yang baik ini, momentum yang baik ini, sekali lagi terima kasih pada pimpinan dan anggota Komisi 8, Ketua Panja Bang Marwan Dasopang. Ini saya kira kerjanya juga luar biasa, dan mudah-mudahan semua calon jamaah haji yang sedang menunggu keputusan ini bisa melunasi dan berangkat haji semua. Itu aja ya. Kedepannya apakah persenan dan nilai manfaat akan ditetapkan secara fix gitu Pak? Ya, jadi trennya nanti akan dilihat kondisinya ya, kondisi keuangannya, dan kita ingin meningkatkan. Yang pertama diputuskan itu terkait dengan setoran awal. Setoran awal jamaah yang sudah 20 tahun ya Pak Haji ya, 20 tahun nggak berubah, kita akan naikkan itu supaya ketika pelunasan jamaah tidak terlalu berat. Itu yang pertama. Kedua, jamaah boleh mencicil top up. Itu setelah pendaftaran awal gitu kan, setelah daftar mereka bisa mencicil itu. Mengangsur. Mereka boleh mengangsur sampai lunas. Kalau sekarang modelnya uang muka, baru setelah BP baru mereka dilunasi seketika, sehingga terasa berat. Nah, ke depan kita akan membuat skema yang berbeda agar jamaah juga tidak terlalu berat dalam melakukan pelunasan biaya ibadahnya. Itu, oke? Ya tentu kita akan berusaha, sekarang masih 40 hari ke depan, tentu kita akan berusaha, kita akan terus melakukan lobby-lobby, pembicaraan dengan pemerintah Saudi, dengan pihak otoritas penerbangan Saudi, karena ini terkait dengan banyak hal, bukan hanya soal kebijakan Kementerian Haji Arab Saudi, tapi juga otoritas penerbangan di sana. Apakah mereka mengizinkan lapangan udara lain dipakai untuk jamaah haji Indonesia atau tidak? Jadi terkait banyak hal, dan oleh karena itu tentu ke depan kita akan bicara dengan pihak